أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Mohon berikan tips supaya calon mertua, masih calon, mau melepaskan dan mengizinkan anaknya ikut dengan suami. Calon masih ini jamaah, belum suami. Dan bagaimana caranya supaya istri mau untuk berdiam di rumah bukan bekerja. Sungguh anak ingin istri anak hanya dinikmatin oleh anak seorang. Masya Allah. Ini laki-laki yang kalau untuk mencari mantu kayak gini ya. Ya, kalau dikatakan tips agar orang tua secara hukum asal setelah dia menjadi istri antum, ini pentingnya orang tua belajar fikih keluarga, anak belajar fikih keluarga, menantu belajar fikih keluarga. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara intervensi dari orang tua atau dari mertua. Berapa banyak di Jember kejadian umpamanya ada seorang anak yang sudah menikah, dia laki, sama orang tuanya dipaksa tinggal sama orang tuanya. Sedangkan istrinya punya hak tempat tinggal, punya hak tempat tinggal. Ketika anaknya ini ngontrak, orang tuanya marah, mengatakan durhaka. Loh, ini karena nggak belajar. Kapan anak dikatakan durhaka dan kapan anak dikatakan tidak durhaka? Ini memerlukan orang untuk belajar. Maka sekarang nih ke pertanyaan ini. Ketika dia sudah menikah, ikut siapa? Ikut suaminya. Kecuali orang tua bikin syarat. Dia mengatakan kepada antum nih, antum boleh nikah sama putri ana, tapi dia tetap tinggal di rumah ini. Antum mau? Fadhol. Katakan mau. Iya, yang pertama ana taruh di sini, Bapak. Nanti ana nikah yang kedua ana bawa. Boleh kayak gitu. Ada orang tua yang nggak mau. Dia kepingin anaknya merawat orang tuanya. Kadang-kadang seperti itu jemaah. Sedangkan antum nggak tinggal di situ, antum tinggal sama mertua, ruwet kadang-kala. Maka di sini kalau ternyata mertua itu memang membuat syarat sama antum, maka antum harus penuhi syarat tersebut. Tapi kalau nggak ada persyaratan, ya kembali kepada hukum asal, di mana dia sebagai istri antum, antum punya hak membawa dia kemana antum mau. Tapi antum harus tahu dia punya hak tempat tinggal. Nggak harus dia tinggal sama orang tua antum juga. Baik, kalau bicara tips, ini ada persyaratan. Kadang-kala orang tua itu ada yang khawatir, ada yang ingin anaknya tinggal supaya merawat, ada yang khawatir laki-laki ini tidak merawat anaknya dengan baik. Maka tipsnya antum perlu tunjukkan perhatian antum sama dia. Dengan cara seperti itu, insya Allah mudah-mudahan orang tua memberikan kesempatan buat antum untuk membawa anaknya. Terus ini masalahnya dia dua ternyata. Dia punya masalah sama mertua, sama masalah sama istri. Istrinya mau bekerja. Bagaimana caranya supaya istri mau di rumah? Antum katakan, berapa gaji anti? Ana bayar. Itu tips. Ya Allah Ustaz, gaji dia lebih besar dari ana, dari mana? Maka di sini tadi Zatuddin, yang agamis, yang berpegang teguh dengan agamanya, yang takut sama Allah, yang nurut sama suami. Suami yang ngomong, istriku mulai besok engkau resign. Dia mengatakan sam'an wa ta'atan. Resign bang, engkau pintu surgaku bang, rizki Allah yang nanggung. Itu istri yang agamis. Tapi kalau enggak, ruwet antum. Makanya mumpung belum nikah, antum bisa cari yang lain.
Tadi kalau enggak antum akan capek jamaah. Dan sudah banyak yang mengeluh. Maka cari yang berpegang teguh dengan agamanya. Kalau bicara bagaimana meyakinkan istri, antum sampaikan tentang bagaimana seharusnya tugas seorang istri ya. Bagaimana antum seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada dia. Sehingga dia perlu diyakinkan bahwasanya urusan nafkah antum benar-benar totalitas untuk dia. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum, izin bertanya Ustaz. Ana punya saudara seorang laki-laki yang istrinya pergi dari rumah tanpa pamit. Nih, kalau nggak agamis, nggak berpegang teguh dengan agama, akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Allah jamaah, kalau ana ceritakan kepada antum berbagai macam problematika. Ada seorang yang menikah dengan seorang perempuan. Orang ini orang kaya. Itu perempuan jadi istri kedua. Na'udzubillah, ternyata istri keduanya ini bermain dengan supirnya. Karena dia nggak melihat kepada agama. Karena orang yang memiliki istri dua, dia sehari di sini, sehari di sini. Ketika dia nggak ada di rumah istri mudanya, dan ternyata istri mudanya nggak bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Antum nggak ada. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam ngasih tahu dzatuddin. Makanya sekarang kepada pertanyaan, ana punya saudara seorang laki-laki dan istrinya pergi dari rumah tanpa pamit. Sudah 2 tahun istrinya pergi dari rumah. Gara-gara ada masalah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Lihat kalau tidak agamis. Saudara ana suaminya memaafkan. Bahaya ini jemaah. Dan belum memberikan talak. Apakah dengan kepergian istrinya tersebut yang selama 2 tahun pergi dari rumah, dan ini sudah berarti cerai dalam hukum Islam? Enggak, belum cerai. Allah jamaah ya, bayangin ya. Tapi memang ada laki-laki yang seperti ini. Istrinya ketahuan selingkuh, pergi dari rumah, tapi nggak nyeraikan. Dan ada laki-laki jamaah yang disihir sama istri. Ada. Nih istrinya bermain sama laki-laki lain, keluar sama laki-laki lain, suaminya diem aja jamaah. Nggak ada ghirah, nggak ada kecemburuan. Yang namanya seorang muslim itu harus punya rasa cemburu. Dan di antara 3 orang yang tidak akan Allah lihat adalah ad-dayyuth. Orang yang gak punya rasa cemburu, keluarganya berbuat maksiat, bermain laki ini, dia biasa saja. Maka kalau pertanyaannya apakah sudah jatuh cerai? Belum. Belum jatuh cerai. Dia posisinya masih istri. Tinggal suaminya ini yang harus dikasih tahu, engkau masih mau dengan perempuan yang kabur dari rumah 2 tahun pergi? Engkau masih mau? Masih mau dia kayaknya. Sampai sekarang masih tidak diketahui keberadaan istrinya tersebut. Keluarga sang istri juga tidak tahu, Ustaz. Bayangin coba. Kesian suaminya. Maka nasihat anak, suaminya suruh baca zikir pagi dan petang, suruh belajar agama, kemudian suruh dia cari istri yang soleha. Cuma terkadang cinta pertama nggak bakal mati. Cinta pertama itu nggak bakal mati. Iya, nggak apa-apa nggak mati. Kubur dia hidup-hidup. Nah, kalau memang katamu dia nggak bisa mati, ya sudah, kubur hidup-hidup dia. Engkau cari gantinya. Afwan Ustaz, bagaimana jika orang tua menyuruh untuk mencari yang biasa-biasa saja dalam beragama? Iya memang, cari itu yang biasa-biasa aja. Jangan yang agamanya berlebih-lebihan, nggak boleh. Yang biasa-biasa aja.
Gimana? Biasa aja kayak nabi, kayak sahabat gitu aja. Nah, yang nggak ditambah-tambahin. Nggak boleh, kita jangan mau dapat istri yang agamanya berlebih-lebihan lah. Bahkan Nabi alaihissalatu mengatakan la taghlu. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan berlebih-lebihan dalam agama, jangan. Makanya sampaikan kepada orang tua, siap, saya akan cari yang biasa-biasa aja. Datang pakai jilbab besar, pakai niqab. Loh, katanya biasa-biasa aja. Ya biasa, istri si Nabi kayak gini kok semuanya. Betul, iya. Antum kalau belajar jamaah madhab Syafi'i al-mu'tabar dan mu'tamad, mereka membedakan aurat perempuan di sholat, di luar sholat. Di madhab Syafi'i, aurat perempuan dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Di luar sholat yang mu'tamad, yang mu'tabar seluruh tubuh. Itu madhab Syafi'i. Yang kita mengaku madhabnya Syafi'i. Katakan ini biasa-biasa aja. Ini loh kitabnya, Bu. Oh, lihat. Oh, kayak gitu. Yang nggak pakai jilbab ini yang nggak biasa. Yang biasa-biasa aja. Terus terang jemaah, kita beragama yang biasa-biasa aja. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Cuma masalahnya orang itu biasa-biasa aja, kadang-kala maksudnya seperti yang ada di masyarakat. Sedangkan yang seharusnya dilakukan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum biasa-biasa aja. Ada seorang ustadz yang ibunya mengatakan, kau kalau nikah jangan sampai sama perempuan yang pakai jilbab. Ada. Kata anaknya, ibu, enggak bu, saya mau yang pakai jilbab ibu. Loh kenapa? Kata dia, ibu nggak suka. Kata dia. Bu, bayangkan ya, bagaimana kalau perempuan itu nggak taat sama Tuhan. Allah yang ngasih wajah cantik sama dia, yang ngasih tubuh semampai sama dia, memberikan kedua bola mata, dia nggak nurut sama Allah. Mungkinkah dia akan nurut sama aku yang aku nggak ngasih apa-apa sama dia? Oh iya juga gitu. Iya, antum ngasih apa sama dia? Kalau tuh perempuan nggak taat sama Allah, mungkinkah taat sama antum? Sedangkan antum kasih fulus, kadang-kala telat juga sama dia. Jadi tetap jamaah yang biasa-biasa saja. Ustaz, bagaimana jika kedua orang tua memerintahkan agar menikah dengan gadis yang harus satu suku? Nggak apa-apa. Kalau dikatakan antum orang tua minta gadis satu suku, nggak apa-apa. Tapi yang agamanya baik gitu loh. Dengan alasan untuk menjaga darah keturunan asli dari suku tersebut. Masya Allah. Kadang-kadang kan memang darahnya itu beda jemaah. Beberapa suku itu kalau antum lihat darahnya itu ada yang darah biru, nggak tahu. Jadi ketika orang di donor darah itu warnanya merah, ini nggak biru, Insya Allah. Ini berarti dia bangsawan. Dan agar orang tua mudah berkomunikasi dengan menantunya nanti, walaupun sulit nyari yang satu manhaj, nggak apa-apa aja. Antum cari yang satu suku, ada, Insya Allah ada. Tapi tadi sampaikan kepada orang tua, siap, aku akan cari yang satu suku, tapi syaratnya satu, Ibu. Apa? Dzatuddin. Kata Nabi SAW, agamanya baik. Sudah itu. Untuk masalah wajah apa yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, yang penting cantik lah Ibu. Seperti itu mungkin jawab. Afan Ustaz izin bertanya. Istri ana dinyatakan menurut medis tidak bisa hamil. Tetapi kami yakin Allah akan memberikan keturunan kepada kami di saat waktu yang tepat. Bagaimana pandangan antum dalam hal ini? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, dokter itu memberikan vonis sesuai dengan ilmu dia. Dia mengatakan ini penyakit nggak bisa sembuh, kadang-kadang seperti itu. Ini penyakit belum ada obatnya. Ini mandul nggak bisa punya anak. Ya, itu ilmu kedokteran. Dan dokter biasanya menyebutkan, oh masalahnya di suami, masalahnya di istri. Oh istri ternyata masalahnya kandungannya lemah, macam-macam lah disebutkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka antum berdoa dan berusaha. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Buat manusia banyak yang mustahil. Jadi dari dokter itu
harus membuat antum bersemangat untuk berdoa memohon kepada Allah. Nabi Zakaria, istrinya juga sudah dinyatakan aqim. Nabi Ibrahim juga aqim, istrinya. Allah kasih anak, bisa jemaah. Ada yang katanya jemaah orang stroke itu nggak bisa sembuh jemaah. Ada yang katakan seperti itu. Ini ada cerita. Kemarin Ustadz Ami Nur Baiz cerita di satu daerah istrinya stroke bertahun-tahun, udah 3 tahun apa stroke dia bertahun-tahun. Suaminya ini masya Allah jemaah, dirawat istrinya, nggak bisa berdiri istrinya itu, naik kursi roda. Subhanallah jemaah, suaminya nikah lagi. Dengar suaminya nikah lagi bisa jalan jemaah. Set, subhanallah, benar anak mau Ustaz, iya Ustaz, benar. Bisa jalan kata dia, masya Allah gitu kan. Kan ada yang menurut kedokteran nggak bisa, ternyata Allah kasih seperti itu. Bagaimana solusi apabila ada dua insan saling cinta, akan tetapi terhalang restu salah satu dari orang tua? Syukran Ustaz. Hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Maka bagaimana sekarang dia berdoa memohon kepada Allah dan menunjukkan apa sebenarnya yang membuat mereka nggak merestui. Kalau ternyata si istri, ini yang perempuan ya, kalau yang laki sebenarnya menikah nggak harus dapat restu orang tua, nggak harus ya. Tapi dalam bicara adab ya, karena kita tahu restu orang tua tidak menjadi syarat sahnya pernikahan untuk yang lelaki. Untuk perempuan harus ada walinya. Kalau ternyata wali dari pihak perempuan yang tidak mau menikahkan, padahal calonnya sudah soleh sesuai dengan kriteria, maka bagi perempuan ini boleh berangkat ke pengadilan. Ada yang namanya penggugatan wali adol, wali yang tidak mau menikahkan putrinya. Anak ketemu dengan salah satu hakim yang ngajar di STDI. Dia cerita Ustaz, kadangkala wali adol itu datang ke mahkamah, kita mediasi dulu Ustaz. Kata iya nanti saya nikahkan, ternyata nggak dinikahkan juga Ustaz. Ada yang seperti itu jemaah. Maka ini termasuk satu hal yang ada solusinya insya Allah, selain tadi berdoa memohon kepada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa pandangan Ustadz kalau ana menikahi perempuan yang pernah berapa kali mengajak ana zina? Mohon nasihatnya Ustadz, soalnya ana takut salah pilih pasangan. Ya, penjelasan tadi sepertinya cukup. Antum cari yang dzatuddin. Kalau dia mengajak berzina berarti agamanya enggak baik. Kecuali dia bertobat. Kan ada pezina yang bertobat, ada. Jangan yang ngajak berzina, pezina. Dia wanita nakal kemudian hijrah jadi wanita soleha, ada. Maka antum lihat dia, apabila dia ternyata sudah berubah menjadi wanita yang soleha bertakwa kepada Allah, fadhol kalau antum mau menikah sama dia, asalkan benar-benar taubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau ternyata dia nggak berubah, dia nggak jadi wanita soleha, kadang-kala ada berubah karena kepingin dinikahin antum. Cari yang berubah karena Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan ada orang yang hijrah karena wanita, ada yang karena harta, dia nggak sungguh-sungguh. Ada juga yang menikah karena dia berubah karena antum, bukan lillahi ta'ala. Maka biasanya berat menghadap yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.